Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Ahmad Rifan Farroji dan kedua teman saya Amanda Putri Justisia dan Andina Putri Aprilia. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Natasha Yunita Sugiastuti yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang sebelumnya sudah dijadikan karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Permohonan Pengampuan nomor 172-PDT-P-2015-PN Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan analisis terhadap putusan mengenai pengampuan. Dan alangkah lebih baiknya jika kami menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengampuan. Pengampuan atau juga bisa disebut dengan kurtel adalah keadaan di mana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Peraturan dan ketentuan mengenai pengampuan atau kurtel ini diatur dalam bab 17 pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam pasal 434 sampai dengan 461. Orang yang diletakkan dalam pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Jika kita hendak menaruh seseorang di bawah pengampuan, maka orang tersebut hendaknya memenuhi kriteria seperti yang tercantum pada pasal 433 KUHP Perdata yang berbunyi, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Tidak hanya itu, permintaan untuk menaruh seseorang di bawah kurtel harus diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada di bawah pengampuan, dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pemeriksaan dalam penetapan pengampuan ini sangat penting untuk menghindari penetapan pengampuan jatuh kepada orang yang salah, karena dengan adanya penetapan pengampuan ini menimbulkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Setelah mengetahui mengenai pengampuan, kami memilih untuk melakukan penelitian terhadap kasus permohonan pengampuan nomor 172 PDTP 2015 PN Jakarta Selatan. Dalam kasus ini terdapat peristiwa serupa, yaitu mengenai permasalahan pemeriksaan sebelum menetapkan permohonan pengampuan. Para pihak dalam perkara dalam kasus ini yaitu Nyonya Alaida, Henry Kadret selaku penggugat, terbanding, dan pemohon kasasi melawan Martin Tanujaja Saputra selaku tergugat, pembanding, dan termohon kasasi. Kedua pihak tersebut memiliki hubungan saudara, yaitu Nyonya Alaida atau penggugat selaku ibu kandung dari Martin Tanujaja selaku anak kandung dan anak satu-satunya. Kasus ini bermula pada tanggal 27 Februari 2014. Kartika Rudi Tanujaja Saputra yang merupakan suami dari Alaida Henry Kadret, penggugat, meninggal dunia. Sebelum meninggal pada tanggal 5 April 2013, almarhum Rudi telah membuat suatu wasiat di hadapan Dr. Wijanto Suwongso, yang dimana setelah Rudi meninggal, akta wasiat tersebut tidak diterima dan ditaati oleh Martin Tanujaja Saputra, tergugat, yang merupakan anak kandung dari almarhum Rudi dan penggugat pada tanggal 14 November 1962. Tergugat mengajukan pembatalan akta wasiat tersebut. Ibu kandungnya penggugat pada tanggal 23 April 2015. Tergugat mengajukan permohonan
volunteer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan penggugat di bawah pengampuan dan menunjuk diri sendiri sebagai wali pengampu bagi penggugat tanpa sepengetahuan penggugat. Yang kemudian telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pada 26 Mei 2015, yaitu bahwa penggugat telah diletakkan di bawah pengampuan dan menunjuk tergugat sebagai wali pengampu. Dengan adanya penetapan nomor 172 PDTP 2015 PN Jakarta Selatan, maka tergugat telah diberi hak untuk mengurus segala harta dan kepentingan penggugat setelah diangkat menjadi pengampu. Tugas dan kewenangan pengampu adalah berkaitan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang yang dibawa pengampuan. Penggugat akhirnya mengetahui adanya penetapan tersebut setelah adanya konfirmasi dari bank-bank, karena setelah penetapan tergugat dengan segera meminta pencairan rekening-rekening dan deposito milik penggugat, serta meminta balik nama obligasi milik almarhum suami penggugat. Setelah penggugat dan pihak bank bertemu untuk melihat secara langsung keadaan penggugat, dapat dilihat fakta bahwa penggugat masih dalam keadaan sehat, dapat berjalan dengan bebas dan memahami percakapan lain, serta mengemukakan pikiran dan perasaan dengan baik. Penggugat tidak pikun maupun kehilangan kemampuan berpikir. Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam surat keterangan dokter yang selalu merawat penggugat pada tanggal 28 September 2015. Penggugat kemudian juga mengajukan surat keberatan kepada pihak bank terhadap aksi pengambilan uang dalam rekening-rekening dan deposito yang dilakukan oleh tergugat. Adapun dasar gugatan dalam kasus ini adalah bahwa ketentuan pasal 433 KUH Perdata yang dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya. Dan juga bahwa ketentuan pasal 437 KUH Perdata dan pasal 438 KUH Perdata memberikan suatu persyaratan mutlak sebagai berikut. Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, atau keborosan tadi harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. Pun penyebutannya itu harus disertai dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya. Apabila pengadilan negeri berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka haruslah didengar para keluarga, saudara, dan semenda. Dan juga bahwa berdasarkan ketentuan pasal 437 sampai 438 KUH Perdata tersebut di atas, nyatalah kedudukan bukti-bukti dan saksi-saksi adalah sangat esensial. Bahkan, ketentuan pasal 438 KUH Perdata mensyaratkan bahwa saksi-saksi tersebut adalah harus merupakan pihak keluarga sedarah dan semenda. Kemudian, bahwa ketentuan pasal 439 KUH Perdata menyebutkan bahwa apabila seseorang yang diminta untuk diletakkan di bawah pengampuan tidak dapat memindahkan dirinya, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya oleh seorang hakim yang didampingi oleh panitera dan dihadiri oleh jawatan kejaksaan. Selain itu, sebelum pemeriksaan dilakukan, haruslah diberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang akan diletakkan di bawah pengampuan, baik isi surat permintaan maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat para keluarga saudara. Hal-hal yang diminta penggugat dalam kasus ini adalah bahwa oleh karena itu, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan batal penetapan pengampuan terhadap dirinya pada tanggal 26 Mei 2015 atau menyatakan penetapan tidak berkekuatan hukum mengikat karena telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas. Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk 1. Mengabulkan gugatan penggugat atau Nyonya Aleda Hendrika Drent untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat Martin Tanujaya Saputra telah beritikat buruk dalam pengajuan permohonan penetapan pengampuan terhadap Nyonya Aleida. 3. Menyatakan batal penetapan pengampuan tersebut tanggal 26 Mei 2015 atau menyatakan penetapan pengampuan tanggal 26 Mei 2015 demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Lalu selanjutnya kami akan memaparkan hasil analisis dan diskusi kami terhadap putusan pengadilan di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Pada hasil putusan dari sidang permusyawaratan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, putusan nomor 92 PDTG 2016 PN Jakarta Selatan adalah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian seperti menyatakan bahwa penetapan pengadilan yang menyatakan penggugat berada di bawah pengampuan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurut analisis kami, ditinjau dari ketentuan KUHP Perdata mengenai pengampuan yang terdapat dalam pasal 433 sampai 462 KUHP Perdata, putusan tersebut adalah sudah seharusnya mengingat bahwa di dalam KUHP Perdata terdapat 3 buah alasan seseorang harus diletakkan di bawah pengampuan, yaitu karena keborosan, lemah pikiran, dan kekurangan daya berpikir, sakit ingatan, dungu disertai mengamuk. Namun, pada faktanya, penggugat sama sekali tidak termasuk ke dalam ketiga kondisi tersebut, namun dijadikan dasar dikabulkannya permohonan pengampuan yang diajukan oleh tergugat. Juga mengingat bahwa permintaan untuk menaruh orang di bawah kuratel harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang memperkuat persangkaan tentang adanya alasan untuk menaruh penggugat di bawah pengampuan, dan disertai dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa hakim. Hal tersebut tidak sesuai dengan bukti C19 bahwa berdasarkan surat keterangan dokter tertanggal 28 September 2015, pemeriksaan kesehatan terbaru yang dikeluarkan oleh Dr. Madam M. Fasandani, Global Assistance and Healthcare. Dalam keterangan tersebut sangat jelas disebutkan bahwa tidak ada ketidakstabilan emosi atau temperamen, tidak ada kecemasan, dan tidak ada panic attack, bahkan tidak ada demensia atau pikun. Hal tersebut sudah benar termasuk ke dalam pertimbangan hakim. Majelis hakim juga telah memasukkan pasal 442 KUH Perdata, pasal 492 RBG, pasal 439 KUH Perdata ke dalam pertimbangan dan mengimplementasikannya dengan tepat. Namun, menurut analisa kami juga bahwa seharusnya majelis hakim juga mengabulkan petitum ini karena itikat buruk dapat terlihat dari kurangnya alat bukti dari tergugat untuk menempatkan penggugat di bawah pengampuan tanpa sepengetahuannya. Berikut merupakan analisis kami untuk putusan di tingkat pengadilan tinggi. Jika meninjau putusan pada tingkat pengadilan negeri, pertimbangan dan putusan ditinjau telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. Namun, dalam putusan pengadilan tinggi, saat diajukan banding oleh pembanding terdahulu tergugat, jika ditinjau berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, penetapan tersebut telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Sebab seharusnya pembatalan atas suatu penetapan pengadilan dalam upaya hukum biasa langsung hanya dapat dimintakan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui proses kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mengeluarkan ketetapan atau keputusan pembatalan terhadap penetapan tersebut. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan hakim pengadilan tinggi. Dalam tingkat ini, Mahkamah Agung juga membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh penggugat karena penetapan pengampuan tersebut telah merugikan penggugat. Fait pasal 30 UU MA. Sesuai dengan analisis putusan poin 1, dan kali ini permintaan pembatalan pengampuan tersebut dilakukan dengan tepat.
dan sesuai hukum sehingga permintaan pembatalan tersebut dapat diterima. Terakhir, kesimpulan yang dapat kami ambil dari analisis kasus yang telah kami lakukan adalah bahwa penetapan pengadilan yang menyatakan penggugat berada di bawah pengampuan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Permintaan untuk menaruh orang di bawah kuratel harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang memperkuat persangkaan tentang adanya alasan untuk menaruh penggugat di bawah pengampuan dan disertai dengan bukti-bukti dan saksi yang dapat diperiksa hakim. Dalam putusan atas suatu permintaan akan pengampuan harus diucapkan dalam sidang terbuka setelah mendengar atau memanggil dengan sah semua pihak dan berdasarkan kesimpulan jaksa. Namun, penggugat baru mengetahui bahwa dirinya sedang berada di bawah pengampuan setelah bank-bank mengkonfirmasi sendiri untuk melihat keadaan penggugat. Namun, jika ditinjau berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, penetapan pembatalan pengampuan tersebut telah menyalahi prosedur hukum yang berlaku. Sebab seharusnya pembatalan atas suatu penetapan pengadilan dalam upaya hukum biasa langsung hanya dapat dimintakan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui proses kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mengeluarkan ketetapan atau keputusan pembatalan terhadap penetapan tersebut. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan oleh dalam pengadilan tinggi. Permintaan pembatalan pengampuan harus dilakukan dengan tepat dan sesuai agar permintaan pembatalan tersebut dapat diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kasus pengampuan. Semoga dengan diadakannya presentasi tersebut dapat menambah wawasan kami dan masyarakat yang menonton video kami, terutama mengenai pengampuan dan pentingnya dilakukan tata cara pemeriksaan permohonan pengampuan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 435 sampai 440 KUHP Perdata. Kurang lebihnya presentasi dari kelompok kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.